Video ini dibuat sebagai video panduan atau tutorial penggunaan SPADA Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, untuk panduan ini terkhusus kepada dosen, ya, bagaimana teknik mengisi SPADA yang lebih kreatif sehingga mahasiswa lebih antusias bagaimana dia mengakses seluruh materi-materi yang dibuat oleh dosen. Nah, untuk memulai penggunaan SPADA, terlebih dahulu setiap dosen ya wajib memiliki username dan password ke SPADA Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, untuk user dan password penggunaan SPADA, terlebih dahulu dosen login ke Siakat Sari Mutiara. Ya, di sini ada login. Masukkan username dan password. Ya, masukkan username dan password. Misalnya ini saya contohkan salah satu dosen ya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa menu, ada SPADA, ada jadwal kuliah. Ya, di sini ada SPADA, ada jadwal kuliah. Nah, untuk jadwal kuliah ini ya Bapak Ibu sebagai dosen bisa melihat ya, misalnya kita melihat di sini ada mahasiswa sudah KRS 42 tapi di SPADA masih 31 gitu. Nah, kita wajib melakukan sinkronisasi seperti ini. Kita tekan sinkronisasi supaya mahasiswa ini terdaftar ke SPADA. Ya, supaya terdaftar ke SPADA. Jadi ini kita sinkronkan ini. Kita sinkronkan. Nah, sampai hilang tombol sinkron ini. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah ini. Jadi ini wajib kita sinkronkan supaya mahasiswa ini terdaftar ke SPADA kita atau ke mata kuliah yang Bapak Ibu bawakan. Nah, itu yang harus kita cek. Jadi wajib kita sinkronkan. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana mendapatkan user ke SPADA. Ya, ini kita klik menu SPADA yang ada di sini. Ya, lalu kita klik sinkronisasi profil dosen. Nah, kita klik seperti ini. Nah, akan muncul username dan password. Nah, username dan password inilah yang kita gunakan untuk masuk ke SPADA kita ini. Nah, username dan password ini mohon dicatat ya, mohon dicatat supaya jangan berulang-ulang mau lakukan sinkronisasi. Ya, misalnya ini kita sudah bisa memulai ya, kita sudah bisa memulai menggunakan SPADA-nya. Ini passwordnya kita masukkan seperti ini. Nah, oke, ini tahapannya ya, tahapannya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ya, di sini yang pertama kali kita lakukan, pertama kali login menggunakan SPADA ini adalah memastikan foto kita sudah harus ada ya, foto kita harus kita upload. Caranya dari menu profil seperti ini, menu profil. Lalu di sini ada edit profil. Nah, lalu di sini kita masukkan pas foto ya. Kita upload pas foto kita. Nih, kita upload pas foto kita. Seperti ini sudah ada pas fotonya. Nah, selanjutnya setiap dosen diwajibkan untuk mendownload aplikasi mobilenya ya, mendownload aplikasi mobilenya dari App Store maupun Play Store. Selanjutnya nanti kalau sudah didownload, arahkan kamera aplikasinya ya, arahkan kameranya ke QR ini sehingga nanti langsung terdaftar alamat SPADA sarimutiara.ac.id. Nah,
Kalau sudah seperti ini ya, sudah di-download aplikasinya, selanjutnya kita ke kursusku ya. Selanjutnya kita ke kursusku. Di kursusku ini Bapak Ibu kita akan memulai mengisi konten ya, untuk setiap mata kuliah yang akan kita sampaikan ke mahasiswa ya. Nah, misalnya ini farmakologi 2 ya, Pertama, farmakologi kedua ini ya, kita pastikan bahwa mode edit yang di sebelah kanan ini sudah harus posisi hidup ya, Nah, kalau ini masih mati, kita hidupkan seperti ini. Nah, lalu akan muncul dan bisa kita melakukan transaksi ataupun konten-konten yang akan kita isikan. Nah, ini saya hapuskan dulu ya. Ini awalnya ini seperti ini, kosong ya, kosong. Nah, sekarang adalah saya mau mengisikan sesuai panduan kita ya. Di sini ada beberapa yang harus kita isikan, seperti di general ini ya. Kita buat dulu general. Di general itu ada dosen pengampu, ada deskripsi mata kuliah, nah seperti ini, lalu ada RPS, lalu ada tujuan pembelajaran, lalu ada metode pembelajaran, lalu ada sumber belajar dan pembuatan absensi. Nah, ini akan kita buat ya satu persatu. Oke, kita mulai dari dosen pengampu ya. Ini saya kopikan. Pertama ini sudah saya konsep dulu di Word ya, supaya enak kerjanya. Nah, ini kita tambahkan ya, aktivitas atau sumber. Lalu kita pilih halaman ya, halaman untuk membuat konten. Ini saya buat kodenya 1, lalu saya kopikan ya. Ini 1 titik dosen pengampu mata kuliah. Nah, kalau sudah kita isikan, nah ini kita buat ya, kita isikan ini. Ini pertama linknya setiap dosen ini sudah saya ambil. Lalu saya langsung ke konten ya, seperti ini. Nah, ini cut ya, dosennya 1. Ini kita buat seperti ini supaya rapi. Nah, ini tadi dari Word ini saya ambil, tapi ini saya cut ya. Ini saya cut, lalu ini saya blok seperti ini. Nah, di sini ada hyperlink ya, cara membuat hyperlink. Lalu pastekan, lalu checklist buat tautan ya. Jadi kalau diklik mahasiswa nanti akan mengarahkan ke profil kita. Nah, ini contoh saya cut ini, lalu saya blok ya. Dosen kedua ada Bu Yosi, lalu saya buat hyperlinknya, saya pastekan, lalu buat tautan, lalu di sini simpan dan kembali ke kursus ya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua tadi kita membuat deskripsi tentang mata kuliah ya. Oke, ini yang kedua, membuat deskripsi tentang mata kuliah, halaman juga ya. Kedua, kita pastikan deskripsi tentang mata kuliah farmakologi 2. Nah, di sini sudah saya buat dulu terlebih dahulu apa yang menjadi deskripsi mata kuliah ini. Lalu saya isikan ke konten ya, lalu saya simpan. Oke. Nah, ini halaman ya, ini kita edit ketinggalan angka 2-nya tadi seperti ini. Bisa kita enter. Nah, bagaimana caranya agar mahasiswa tidak langsung nanti mengakses deskripsi mata kuliah farmakologi 2, tapi harus secara bertahap dari dosen pengampu mata kuliah, lalu nanti bisa ke deskripsi tentang mata kuliah. Caranya di sini ada edit setelan ya, kita edit. Lalu di sini ada pembatasan akses. Lalu di sini kita klik pembatasan, lalu di sini penyelesaian aktivitas. Lalu kita pilih ya, artinya apa? Harus dibaca dulu dosen siapa, dosen pengampu mata kuliahnya, baru bisa ke materi tentang mata kuliah
lalu kita simpan dan kembali ke kursus ya. Jadi artinya tidak tersedia kecuali ini sudah dibaca atau ditandai oleh mahasiswa. Oke, ini yang kedua. Lalu yang ketiga di sini adalah upload RPS ya. Upload RPS ini Bapak Ibu ya, tidak diperkenankan untuk mengupload filenya ya. Di sini RPS ya. Di sini 3 RPS farmakologi 2. Nah, untuk RPS pertama sudah saya upload ke Google Drive saya ya. Lalu di sini kenapa harus seperti ini? Ini fungsinya supaya server kita tidak terbebani ya, karena terbatas juga ya, karena mahasiswa kita juga akan banyak nanti yang mengakses. Jadi kita perlu menerapkan strategi ini. Nah, di sini sudah saya upload RPS ya. Di sini ada dapatkan link ya, dapatkan link. Nah, untuk dapatkan link ini jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link ya, lalu salin linknya, lalu kita buat di sini untuk melihat RPS farmakologi 2, klik di sini ya. Ini kita klik di sini, lalu kita buat hyperlinknya yang kita dapatkan dari Google Drive tadi ya. Lalu kita masukkan ke sini, lalu kita checklist seperti ini, lalu buat tautan, lalu pembatasan akses langsung aja kita buat ya, langsung aja kita buat. Harus dibaca dulu nomor 2 baru dia bisa melihat RPS. Oke, ini RPS farmakologi 2 ya. Oke, selanjutnya yang akan kita buat adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu di nomor 4. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran sudah saya buat ya. Intinya kita harus membuat sepadan ini bagaimana supaya rapi ya. Kalau rapi, maka mahasiswa juga akan senang untuk belajar. Nah, oke, di sini ada halaman. Lalu di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, langsung kita ke konten. Nah, di sini kurang rapi ya, kurang rapi. Ini bisa kita rapikan ya, ini kita rapikan. Caranya pengetahuan misalnya gini ya. Ini kita buat seperti ini kita hapuskan ya semua di adminnya ini. Lalu ini kita blok, lalu kita buat 1-2 ya, kan rapi. Jadi mahasiswa juga tertarik untuk membaca ya. Ini kita hapuskan ya, kita hapuskan, kita hapuskan. Jadi intinya jangan asal-asal diisikan, jadi harus rapi ya, harus rapi. Oke, lalu hapuskan ya. Misalnya hanya inilah misalnya ya. Nah, contoh hanya ini. Oke, lalu ini kita blok. Oke, kita blok seperti ini, lalu kita rapikan. Nah, supaya rapi ya. Nah, oke, ini bisa kita buat seperti ini ya, supaya dimulai nomor 1 ya. Oke, ini pengetahuan, ini keterampilan umum. Lalu kita batasi aksesnya supaya dibaca dulu tadi yang paling sebelumnya ya. Yang sebelumnya tadi ada nomor 3, lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, ini sudah nomor 4. Oke, sekarang nomor 5, metode pembelajaran ya. Untuk metode pembelajaran ini yang saya buat. Oke, metode pembelajaran ya. Di
di sini ada, misalnya kita buat metode pembelajaran, lalu isikan langsung ke konten ya, isikan ke konten, bukan ke deskripsi. Nah, ini tadi supaya rapi, rapikan ya. Oke, ini kita blok, lalu kita buat seperti ini. Lalu pembatasan aksesnya, dia harus dibaca dulu nomor 4, baru bisa ke nomor 5. Oke, nomor 5 metode pembelajaran sudah. Selanjutnya kita ke sumber belajar ya. Nah, kita tambahkan lagi halaman seperti ini ya. Nah, sumber belajar ya. Nah, misalnya di sini kita buat dari mana sumber-sumber belajar kita sebagai pengajar mata kuliah farmakologi 2 ya. Nah, misalnya saya isikan di sini satu, ada farmakologi keperawatan. Nah, linknya ini kita kasih nih Bapak Ibu ya, lalu kita buat hyperlinknya ya, kita pindahkan ke sini URL tadi, lalu kita checklist, kita buat seperti ini ya, lalu kita batasi agar terlebih dahulu dibaca nomor 5 baru ke nomor 6. Oke, ini sudah di sumber belajar ya, kita sudah di sumber belajar. Nah, selanjutnya tugas kita adalah membuat presensi ya, membuat presensi. Oke, untuk membuat presensi ya, kita tambahkan lagi, ini nomor 6, berarti kita buat lagi nomor 7. Lalu yang kita pilih adalah kehadiran ya, kehadiran. Nah, untuk membuat presensi ya, untuk membuat presensi kita langsung lihat ke pembatasan akses, kelas apa saja yang ada di sini. Langsung kita cek grupnya ya, langsung kita klik tadi ini, lalu kita klik grup, lalu di sini ada kelas 21 RPL ya, lalu di sini ada kelas 21 RPL. Nah, lalu di sini kita buat namanya kehadiran kelas 21 RPL. Nah, kelas 21 apa tadi? Kelas 21 RPL 1 ya. 21 RPL 1 dosen ya. Mana dosen Ucup misalnya ya. Oke, lalu kita simpan ya, lalu kita simpan. Nah, ini sudah ada presensinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat di presensi ini kehadirannya misalnya kita akan masuk tanggal 21 ya, atau tanggal 20 misalnya kita mulai perkuliahan. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kehadiran ini, kita klik seperti ini, lalu di sini kita tambahkan sesinya. Nah, nanti akan kuliah dimulai dari tanggal 20 misalnya, masuk hari Senin itu ya. Oke, dari jam berapa? Dari jam 8.00 sampai jam berapa? Sampai jam 9.40 misalnya nih ya, sampai jam 9.40. Oke, lalu di sini kita buat pertemuan 02 ya, lalu kita checklist ini, lalu kita checklist ini, lalu kita buat passwordnya. Kalau dia presensi misalnya ya, passwordnya 112233. Ini juga bisa dikosongkan ya, tergantung apakah mau kita kasih password atau tidak. Kalau kita kasih password, maka mahasiswa untuk pertemuan pertama ini setiap mau absen harus memasukkan password yang kita buat ini. Tapi kalau ini kita kosongkan, maka mahasiswa tidak perlu memasukkan password, maka dia akan otomatis absen ya, bisa dilakukan absen dari jam 8 sampai jam 9.40.
Kalau misalnya sudah lewat waktu ini, maka mahasiswa tersebut tidak dapat lagi melakukan absensi. Ya, baik, kita tambahkan. Ya, nah di sini sudah ada pertemuan, berarti sudah ada tadi ini ya. Semua nih pertemuan 01. Kalau salah seperti ini bisa kita edit dari gearnya ini ya. Lalu di sini kita buat 01, lalu kita simpan perubahan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita membuat pertemuan yang kedua ya. Lalu kita tambahkan lagi sesinya. Tanggal berapa kita masuk? Tanggal 20. Berarti selanjutnya tanggal 27 ya. Dari jam berapa masuknya? Dari jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 9.40 ya. Nih, sampai jam 9.40. Lalu kita buat namanya pertemuan 02. Oke, lalu kita izinkan. Lalu saya tidak usah perlu buat masuk misalnya untuk pertemuan kedua ini. Lalu saya tambahkan. Nah, lalu ini sudah ada nih. Nah, ini tandanya tadi kita buat password, maka akan muncul kuncinya ya. Kalau kita lupa password apa yang kita buat tadi, ini tinggal kita klik. Nah, password yang kita buat tadi adalah 112233. Nah, kalau ini misalnya kosong, tak ada kuncinya, maka bawah ini tidak ada kita taruh password. Ya, tidak ada kita kasih password. Nah, lalu kita tambahkan untuk pertemuan ketiga. Nah, supaya misalnya cepat kita membuat pertemuan, kita masuk setiap minggu, kita juga bisa melakukan menu multisesi. Artinya multisesi ini bahwa kita akan masuk setiap hari Senin dimulai dari pukul 8 misalnya ya. Oke, dari tanggal 27 berarti kita masuk tanggal 3 April. 3 April. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 9.40. Sampai jam 9.40 ya. Oke, lalu di sini kita buat judulnya pertemuan, kita kosongkan ya, karena kita mau membuat multisesi sampai 16 kali pertemuan. Caranya seperti apa? Di sini ada multisesi. Kita klik ini, ulangi sesi di atas sebagai berikut. Kita masuk setiap hari Senin. Ya, kita masuk. Jangan salah checklist ya, jangan salah checklist. Nah, lalu ulangi setiap 1 minggu ya. Nah, ulangi sampai kapan kira-kira perkuliahan kita. Ini bisa kita prediksikan sampai 30 Juni misalnya ya. Lalu kita checklist. Lalu kita checklist ini, lalu kita tambahkan. Nah, maka di sini akan otomatis banyak pertemuan-pertemuan yang tercipta ya. Nah, lalu kita edit ini satu-satu Bapak Ibu. Nah, saya mau buat ini pertemuan 03 misalnya. Lalu kita simpan perubahan. Saya mau buat ini pertemuan keempat. Nih. Lalu simpan perubahan. Nah, saya mau buat ini pertemuan ke-5 ya. Kosong 5. Nah, saya mau buat ini pertemuan 06. Simpan. Saya mau buat ini pertemuan 07. Kita simpan. Saya mau buat ini pertemuan 08. Sini kita UTS ya. Oke, ini langsung kita
ciptakan ya beberapa pertemuan. Ini nanti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kalau kurang satu lagi kita tambah ya, tinggal kita tambah. Oke, selanjutnya misalnya ini kita sudah rencanakan tanggal 10 April misalnya. Rupanya ada perubahan. Kalau ada perubahan tinggal kita edit pertemuannya ya. Kita edit pertemuannya tanggal berapa seharusnya, lalu kita simpan ya, Nah, lalu kita kembali ke kehadiran ya. Nah, kita tadi kembali ke dashboard utama. Nah, di sini sudah kita buat tadi kehadiran. Nah, ini ya. Sudah ada kehadiran yang akan dilaksanakan dari sisi mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini tugas kita selanjutnya adalah membuat topik ya, membuat topik. Di sini sudah ada beberapa topik yang saya rancang ini ya. Topik pertama di sini ada saya buat gangguan sistem pernapasan ya. Nah, untuk membuat topik ini kita klik ya, tambahkan topik. Lalu di sini ada pensilnya, ini kita klik. Lalu disebut di sini satu pertemuan pertama ya. Satu materinya apa? Gangguan sistem pernapasan, lalu enter ya. Oke, lalu di topik ini tugas kita adalah membuat selanjutnya membuat page konten ya, apa saja yang menjadi isi materi dari pertemuan pertama ini. Nah, di sini sudah saya buat isinya ya, ada mulai dari pretest, lalu ada page konten yang pertama. Nah, akan saya mulai ya, pretest ini. Oke, pretest. Nah, ini penambahkannya adalah dari, kalau pretest itu berarti mahasiswa akan mengerjakan soal. Kalau mahasiswa mau mengerjakan soal, maka pilihannya harus dari kuis ya. Kita klik kuis seperti ini, lalu kita buat di sini 1.1 ya. Nah, kenapa 1.1 ini ya, di sini tadi pretest ya. Satu artinya satu ini adalah pertemuan pertama, satu ini adalah page konten yang pertama atau urutan pertama di topik 1 misalnya. Nah, lalu di sini kita buat deskripsinya ya. Sebelum membaca materi ini kita checklist, lalu di sini kita atur waktu pengerjaan ya. Di sini kita buat tadi waktu pengerjaan 5 menit, lalu ini kita checklist. Nah, kira-kira tanggal berapa dia bisa memulai pretest ini? Katakanlah dia bisa memulai dari tanggal 19, dari pukul berapa? Dari pukul 20.00 misalnya. Nah, sampai kapan ini bisa dikerjakan? Kalau misalnya kita masuk pertemuan pertama ini di hari Senin jam 8, berarti sebelum jam 8 topik ini sudah harus kita tutup. Pretest ini sudah harus kita tutup. Kita tutup dia jam 7 pagi misalnya ya. Ini tanggal 20 Maret. Nah, karena kita masuk di tanggal 20 ini, jam berapa kita tutup? Jam 7 pagi. Nah, artinya sebelum kita memulai ketemuan dengan mahasiswa tersebut sudah harus membaca materi kita dulu dari sepeda kita. Jadi tinggal kita sampaikan materi-materi apa yang perlu kita sampaikan, misalnya di kelas atau di Zoom ya. Nah, waktu pengerjaannya berapa menit? Nah, ini kita pilih berapa menit, misalnya 10 menit ya, atau 5 menit misalnya. Di sini tadi berapa menit kita buat? Ada 5 menit ya, berarti di sini harus 5 menit ya, karena di informasi kita 5 menit. Lalu pilih nilainya ini ya. Di sini bisa kita atur berapa kali dia bisa mengerjakan soal ini, tapi tadi kita buat 1 kali. Nah, lalu
kita simpan ya, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah ada pretest. Oke, pretest ini ya, pretest ini selanjutnya kita buat materi pertama ya, atau page content yang pertama. Materi yang pertama itu ada di sini asma. Lalu kita kopikan ini materi ini. Nah, kita tambahkan halaman ya. Kalau materi halaman, di sini 1.2, di sini adalah asma. Langsung kita ke konten ya. Kalau deskripsi tak perlu diisi, kecuali ada mau kita isikan informasi yang singkat ya. Lalu ke konten, lalu kita pastikan tadi. Nah, ini tadi materi yang sudah saya buat di Word ya, tapi ini dirapikan ya, ini dirapikan seperti ini ya, ini kita rapikan. Artinya bahwa kita rancang pada ini sebagai media, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa, tapi materi yang kita sampaikan juga harus rapi ya, rapi. Nah, di sini untuk link pertama, misalnya link pertama ini. Oke, ini kita cut ya, ini kita kopikan, ini kita upload, lalu kita kasih hyperlink. Nah, nanti kalau diklik ya, nah ini link kedua ya. Oke, ini link kedua. Oke, ini kita ambil linknya ya. Ini kita harus tadi kita blok ini, lalu kita buat hyperlinknya. Ini kita blok dulu ini, kita buat hyperlinknya, lalu kita checklist buat tautan ya. Oke, lalu kita simpan. Ini sudah ada materi yang kedua. Nah, tadi supaya dikerjakannya dulu pretest, baru ke sini ya. Ini kita edit ya, kita edit, kita buat pembatasan aksesnya, tambahkan, klik penyelesaian aktivitas, lalu di sini ada pilih pretest ya, artinya harus dikerjakan dulu pretest baru simpan. Oke, di sini ada page content yang kedua adalah asma. Lalu yang ketiga di sini ada COPD ya. Nah, ini materinya ya. Ini kita tambahkan seperti ini, 1.3 COPD. Lalu kita isikan kontennya, lalu kita simpan ya. Ini diperbaiki ya. Ini kita kasih linknya tadi. Nah, kita kasih ke linknya, kita checklist buat tautan ya. Kita geser, lalu ini kurang rapi nih. Nah, ini kita buat pakai number ini supaya rapi. Lalu selanjutnya link yang kedua ya, link kedua ini kita copy nih. Ini kita upload, lalu kita buat hyperlinknya, kita pastikan, kita checklist, lalu kita buat pembatasannya tadi ya, harus dibacanya dulu materi asma baru bisa dia ke materi COPD ini. Oke, ini sudah 1.3. Sekarang kita ke rinitis ya. Jadi harus
kita buat page kontennya minimal 5 ya, minimal 5 di luar pretest, post test dan rangkuman. Oke, ini 14 kita buat halamannya 1.4 linitis. Oke, di sini kita isikan kontennya, lalu pembatasan aksesnya kita buat tab dibacanya dulu. Tadi 13 baru bisa dia ke 14, lalu kita simpan. Oke, ini sudah ada 14. Lalu yang kelima di sini ada batuk ya, 15. Nih, oke. Lalu tambahkan aktivitasnya, halaman 1.5 materinya adalah batuk. Lalu kontennya, nah konten yang kita isikan ke sini adalah Bapak Ibu adalah inti dari setiap pertemuan di topik 1 itu. Tapi di sini bukan berarti yang kita upload itu adalah file PowerPoint. Kalaupun ada file PowerPoint yang kita upload, itu harus kita upload di Google Drive kita ya. Kita upload di Google Drive kita, lalu kita kasih linknya, kita kasih hyperlinknya gitu. Jadi jangan kita upload ke sini file PowerPoint kita. Kalau nanti kami mendapatkan file PowerPoint di sebagai ini, nanti akan kami hapus ya, akan kami hapus dari bagian monet. Nah, ini kita edit, dibacanya dulu rhinitis, baru oke, batuk ya, ini 15. Oke, lalu 16 di sini ada permasalahan asma. Ya, ini contoh materi yang saya buat ya. Permasalahan asma. Permasalahan asma. Oke, ini kita copy ya. Lalu kita tambahkan di sini 16-nya adalah permasalahan asma. Lalu kita langsung ke konten, kita isikan kontennya. Habis itu kita ke pembatasan akses. Lalu penyelesaian aktivitasnya di sini pilih batuk ya, artinya dibaca dulu batuk baru bisa ke materi berikutnya. Lalu untuk 17 rangkuman ya, ini kita masukkan rangkuman, kita tambahkan 17 rangkuman. Nah, ini kita isikan ke kontennya ya. Lalu ini ya, kita isikan ke konten apa yang menjadi rangkuman dari topik 1 ini. Lalu kita batasi penyelesaian aktivitas, lalu dipilih dulu permasalahan asma, lalu simpan dan kembali ke kursus. Oke, 17 rangkuman. Nah, selanjutnya kita akan membuat post test ya. Kita akan membuat post test. Nah, berarti 18 ya. 1.8 adalah post test. Nah, lalu deskripsinya kita buat. Kalau informasinya sedikit, nggak apa-apa, langsung kita isikan ke deskripsi ya. Nah, sorry, untuk membuat soal tadi post testnya bukan dari halaman, tapi harus dari kuis ya. Nah, ini kita tambahkan 18. Kita harus main di topik pertama ini ya. Nah, ini tadi kita cek ini nomor satunya atau yang pertama, berarti page content inilah yang dimaksud dengan page content. Page content pertama ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lalu kita tambahkan lagi yang ke-8. Nah, kalau dia tadi soal harus dari kuis ya, kuis 1,
1.8. Di sini ada post test, deskripsinya kita isikan. Nah, di sini ada kita buat 15 menit, 2 kali kesempatan ya. Nah, lalu kita klik. Nah, kapan kita selesai? Untuk waktu pengerjaan ini berarti kan harus selesai dulu kita mengajar. Nah, berarti untuk topik pertama tadi kita selesai tanggal 20 di jam 9.40 gitu. Kita selesai di jam 9.40. Nih. Nah, sampai kapan dia bisa mengerjakan ini? Sebelum pertemuan berikutnya. Ya, misalnya sampai kita kan masuk tanggal 27. Sampai tanggal 26 saja kita kasih dia bisa mengerjakan post test. Ya, sampai pukul berapa dia bisa mengerjakan? Sampai jam 20.00 misalnya. Ya, artinya apa? Kita tadi selesai perkuliahan itu di jam 9.40. Berarti setelah inilah kita kasih mereka mahasiswa itu untuk mengerjakan post testnya. Lalu waktu mengerjakannya kita buat tadi 15 menit. Ya, 15 menit. Nah, lalu nilainya tadi kita buat diizinkan mengerjakan berapa kali? 2 kali tadi kita buat, ya, 2 kali sesuai informasi kita. Nah, 2 kali kesempatan dan mengerjakannya, ya, dan nilainya diambil nilai paling tinggi. Nah, maka di sini metode penilaiannya adalah nilai yang paling tertinggi. Nah, lalu di sini kita ke pembatasan akses, tambahkan penyelesaian aktivitas. Dia harus ke 17 dulu ya, 17 dulu baru bisa dia mengerjakan post test. Oke, ini sudah kita buat base kontennya sudah lengkap untuk topik pertama ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan soal ke pretest maupun soal ke post test. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini Bapak Ibu, tadi saya sudah buat beberapa soal ini ya. Soal pertama di situ ada beberapa soal ya, di sini ada pretest, ada post test. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita buat dulu soal dari bank soal. Ya. Nah, di bank soal ini kita klik. Nah, lalu di sini Bapak Ibu kita buat dulu kategorinya ya. Nah, di sini sudah ada beberapa otomatis. Kalau kita udah buat materi tadi topik pertama, di sini sudah ada otomatis sebenarnya. Nah, ini ya, ini sudah ada langsung topiknya. Artinya apa? Kita mau buat kategori soal itu berdasarkan topik masing-masing gitu. Nah, misalnya saya mau buat soal di topik ini ya. Pertama, soal pertamanya saya buat misalnya di sini adalah pilihan berganda. Tambahkan. Kita buat misalnya di sini nomor soalnya adalah 101. Ini untuk pretest ya. Nah, lalu kita kopikan soalnya. Soalnya ini ya. Soalnya di sini dikopikan. Ya, ini teks soal. Nih, dikopikan ke sini soalnya. Lalu pilihannya ini kuncinya jawaban. Ada pilihan 1 berarti A, pilihan kedua ini B, pilihan ketiga berarti C. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi saya buat. Pilihan pertamanya di sini adalah pentoksiferin. Lalu kita isikan ke sini ya. Pentoksiferin ini kita rapikan ya, jangan sampai seperti ini kan terenter. Nah, ini terenter ini. Nah, jadi harus rapi seperti ini. Nah, kuncinya A ya, kuncinya A. Kalau kuncinya A berarti ini harus kita pilih kunci jawabannya 100%. Kalau misalnya bukan ini kuncinya, nilainya harus tidak ada. Nah, ini 100%. Karena ini adalah kunci jawabannya. Nah, lalu pilihan kedua di sini ada bromhexin. Ini pilihan keduanya ada bromhexin.
mesin ya, atau misalnya ini kita perkecil ini seperti ini supaya kita baca layarnya ya. Nomor 3 itu adalah nos kabin. Pilihan keempat itu adalah promethazine. Pilihan kelima adalah semua pilihan salah. Nah, lalu kita simpan perubahan. Sorry, ini kenapa ini nilai distil tapi kosong. Oh, ini ya, kita salah mengisikan. Kita isikan tadi ke umur balik, harusnya ke sini ya. Nih, harusnya ke sini. Oke, lalu kita simpan perubahan. Oke, sudah terjadi satu soal. Ini bisa kita lihat nih. Ya, kita perhatiin jauh, betul nggak soal yang kita buat ini, rapi nggak gitu ya. Nih, ini bisa kita perhatiin jauh, lalu kita tutup perhatiin jauh. Selanjutnya kita mau membuat soal yang kedua ya. Kita mau membuat soal yang kedua. Nah, caranya di sini soal nomor 2 ini ya. Buat soal baru ini kita pastikan kita masih di kategori ini ya, masih kategori topik 1. Nah, ini tadi kita buat nomornya 01 pretest, berarti selanjutnya adalah 02 pretest, 02 pretest. Soalnya kita isikan di sini nih ya. Nah, ini opsi pertamanya, ini apa kuncinya? Kita lihat B ya, kuncinya B. Ini hanya kita pastikan, lalu B nya kita pastikan seperti ini. Nih, tadi kuncinya B. Kalau kuncinya B, ini pilihan kedua, kita buat nilainya 100 karena ini adalah kuncinya. Lalu di sini adalah C ya. Lalu ada D. Oke, ini D. Lalu di sini ada E. Nah, lalu kita simpan perubahan. Oke, kita tes sekali lagi ya. Kita tes sekali lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini buat soal baru yang berganda 03 pretest. Misalnya soalnya pertanyaannya apa ini ya, opsi A-nya ini. Nah, langsung kita geser ke bawah, kita cari pilihan pertama. Pilihan pertamanya itu adalah ini. Pilihan keduanya adalah ini ya. Pilihan ketiganya adalah ini. Pilihan keempatnya adalah ini. Pilihan kelimanya nggak ada ya. Kalau tidak ada pilihan kelimanya, kita kosongkan. Ini kuncinya adalah A. Kita kembali ke pilihan pertama, kita buat nilainya 100%. Lalu kita simpan. Oke, cukup dulu untuk soal pretest ya. Di sini ada soal post test. Nah, saya mau buat soal post test. Kita tambahkan
tambah lagi, tadi sudah sampai nomor 3 ya. Ini 01 mulai nggak masalah, tapi kan ada informasinya post test 01 post test. Pertanyaannya, soal pretest bisa nggak nanti kita masukkan ke post test? Bisa. Pertanyaannya lagi, soal pretest post test ini bisa nanti kita masukkan ke UTS sama UAS? Bisa ya, kemana pun bisa kita buat soal ini terpakai. Oke, ini soalnya pilihannya, pilihan A-nya ini, pilihan B-nya adalah ini ya, pilihan ininya juga C. Kuncinya C, kalau kuncinya C tadi kita pilih 100%. Oke, lalu ada D. Nih, untuk E-nya kosong. Kalau E-nya kosong, ya dikosongkan, berarti simpan perubahan. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai kita membuat bank soal seperti ini ya, kita kembali ke sini nih, kita klik ini ya, kita kembali ke sini, kita ke pretest ya. Nah, di sini adalah pretest ya. Di sini tadi pretest ini belum ada kita buat soalnya ya. Cara membuat soal ya, tadi udah kita masukkan ke bank soal, berarti tinggal kita tempatkan atau kita ambil soal itu dari bank soal ke pretest ini. Caranya kita klik tambahkan, ini sudah 100 jadi nggak perlu diubah lagi. Lalu ini kita checklist, kocok soal, ini kita close ya. Lalu di sini ada tambah. Nah, di sini ada beberapa pilihan, soal baru atau dari bank soal. Nah, tadi kan sudah kita buat dari bank soal, langsung aja dari bank soal, jadi nggak perlu lagi kita buat soal baru di sini. Nah, misalnya ini kita ambil soal dari bank soal, kita klik dari bank soal. Nah, di sini ada kategorinya ya. Nah, kita mau ambil soal dari kategori mana nih? Nah, untuk ini kita ambil soal dari pretest ya. Nah, di sini sudah ada beberapa soal. Ini tadi ada pretest, ada post test. 01 ini, 02, 03. Nah, pretest saya mau buat yang ini, yang ini, yang ini. Kalau saya mau lihat misalnya ini soal apa sih gitu ya, ini kita zoom seperti ini, kita lihat seperti ini ya. Nah, lalu kita tutup ya. Ini kita klik, lalu kita klik tambahkan soal terpilih pada kuis. Nih seperti ini. Sudah ada nih ya. Oke, lalu kita kembali ke pretest, sudah ada soalnya. Kalau kita mau lihat perhatian jawab kuis, nah kita bisa mengerjakannya sendiri. Nah, bagaimana sih bentuknya ketika mahasiswa itu nanti mengerjakan soal ini gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, oke, kita kembali ke pretest. Nah, selanjutnya kita mau masukkan soal ke post test, kita klik post test. Nah, kita tambahkan soalnya, kita checklist tadi ini ya, lalu kita ambil soal dari bank soal. Ini tadi soal post test, aku mau buatlah pretest juga di post test ini nanti soalnya, udah tinggal kita ambil lalu kita simpan. Oke, kita kembali ke dashboard ya. Nah, di sini sudah ada beberapa page kontennya ya. Ini topik pertama ini sudah rapi kita buat tadi page kontennya, yaitu topik pertama ada pretest, ada page konten asma, ada COPD, ada rinitis, ada batuk, ada permasalahan asma, ada rangkuman, dan yang terakhir ada post test. Inilah yang menjadi page konten dari topik yang pertama.
Lalu kita buat topi yang kedua. Topi yang kedua di sini ya, kita klik di bawah ini. Nah, ini topi 2, topi 3. Lalu kita harus konsisten. Kalau di sini 01 pertemuan 01, di sini harus 02 pertemuan 02. Apa materinya? Misalnya lanjutan apa? Misalnya penampasan misalnya ya. Kita enter. Nah, lalu kita isikan kontennya ya. Kita isikan ini sampai nanti seperti di topi yang pertama ini. Baik, kita mau lihat misalnya di absensi ya. Kita mau lihat di absensi siapa-siapa saja yang hadir nih. Oke, kita cek dari sini. Nah, dari play ini. Nah, belum ada mahasiswanya. Kok belum ada mahasiswanya ini? Berarti belum kita sinkronkan tadi farmakologinya. Kita lihat jadwal. Nah, kita cari farmakologi 2. Ya, tadi kelas RPL. Nih. Ya, farmakologi 2. Masih 2 orang yang KRS. Nah, ini kita sinkronkan. Seperti ini. Nah, udah kita sinkronkan. Kita cek di sini, udah masuk belum yang 2 ini? Nah, kan sudah langsung ada nih 2 orang. Ya. Jadi kalau mereka nanti sudah absen, nanti ini harus terisi kalau mahasiswa itu sudah absen. Nah, inilah yang menjadi tutorial dasar ya, tutorial dasar penggunaan pada Universitas Sareum Mutiara Indonesia. Demikian tutorial ini kami buat sebagai tutorial untuk digunakan dosen di lingkungan Sivitas Universitas Sareum Mutiara Indonesia. Terima kasih.